Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan dunia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan dunia, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Arifin. Pada saat pembuatan video ini, saya sebagai guru IPA di SMP Kanzul Ulum, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang berdinas di UPTD SD Negeri Cangkarman 3, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran bersama murid saya di kelas 9 SMP Kanzul Ulum. Menyadari akan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, mengingat kondisi siswa yang sangat beragam, sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan identifikasi asesmen diagnostik, meliputi soal-soal yang berhubungan dengan konsep IPA kelas 9 semester 1 bab 1, Sistem Reproduksi pada Manusia. Demikian juga terhadap minat, bakat, dan gaya belajar siswa yang dilakukan melalui survei. Hasil asesmen diagnostik tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan level pemahaman siswa terhadap materi. Demikian juga terdapat perbedaan terhadap minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Berdasarkan asesmen diagnostik tersebut, saya membagi siswa menjadi 5 kelompok belajar secara heterogen. Serta karena pada saat ini kita berada di era digital, maka saya berusaha menghadirkan teknologi dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara memanfaatkan media yang ada di sekolah secara maksimal, serta memanfaatkan ponsel yang dimiliki oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Dari itu, saya menerapkan pendekatan pembelajaran TPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, yang memiliki filosofi Think Globally, Act Locally, berpikir global, bertindak lokal, serta menerapkan model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environments, di mana dengan model pembelajaran ini, siswa bersama kelompoknya dapat belajar secara mandiri dengan mengakses sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar dapat dimanfaatkan mulai jenjang PAUD sampai SMA sederajat, serta memiliki beragam fitur antara lain sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya, dan fitur-fitur pendukung lainnya. Menahan buang air kecil dapat mengganggu fungsi organ reproduksi. Kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh peserta didik dengan pembelajaran yang menerapkan pendekatan TPEK dan model pembelajaran SOLE antara lain: yang pertama, kemampuan pemecahan masalah; yang kedua, berpikir kritis dan kreatif; dan yang ketiga, kemampuan mengkomunikasikan. Praktik baik pembelajaran ini dilakukan pada pembelajaran materi sistem reproduksi pada manusia, submateri, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur organ reproduksi pada laki-laki; yang kedua, memahami proses spermatogenesis; yang ketiga, memahami struktur organ reproduksi pada perempuan; yang keempat, memahami proses oogenesis. Dalam prakteknya, sintak model pembelajaran SOLE yang pertama yaitu memberikan pertanyaan terkait materi. Dalam hal ini, materi subbab struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Menemukannya setelah mempelajari materi hari ini. Sintak yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Membagi siswa menjadi 5 kelompok secara heterogen, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing ya? Sudah.
Sintak yang ketiga yaitu eksplorasi dan investigasi oleh siswa. Siswa bersama kelompoknya masing-masing berusaha menyelesaikan lembar kerja peserta didik dengan mencari informasi dari buku referensi serta mengakses fitur sumber belajar pada portal rumah belajar. Proses ini dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif. Belum nemu jawabannya? Kalian bisa mencarinya di sini. Nah, di sini ya materinya ya. Sintak yang keempat yaitu guru melakukan monitoring terhadap kinerja masing-masing kelompok dan memberikan bimbingan jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan. Dalam melakukan proses presentasi, kelompok yang bertugas dipilih secara acak dengan menggunakan aplikasi game random. Cara ini berhasil membuat suasana kelas menjadi lebih hidup karena masing-masing kelompok penasaran tentang siapa yang akan bertugas melakukan presentasi. Nah, untuk materi yang pertama yang presentasi adalah kelompok 4. Kelompok 4 mana? Pojok sana ya. Kebagian presentasi materi ke-1 ya. Sintak model pembelajaran SUL yang kelima yaitu presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Proses ini akan menumbuhkan kemampuan komunikasi pada siswa. Memaparkan alat reproduksi laki-laki. Seperti di gambar ini contohnya. Nah, di sini ada bagian A, itu namanya fast difference. Setelah presentasi kelompok, maka saya melakukan evaluasi hasil presentasi dan menjelaskan materi yang masih belum dipahami oleh siswa. Untuk mempertajam pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan buka kelas mayanya. Di situ ada latihan soal. Tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Di akhir pembelajaran, saya melakukan evaluasi dan refleksi. Hal ini penting sebagai bahan diagnostik berikutnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan bertujuan agar siswa mendapat pengalaman belajar yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang juga beragam. Dengan fasilitas yang ada, saya berusaha semaksimal mungkin agar mampu mencetak generasi bangsa yang mampu bersaing di era Society 5.0, di mana pada era ini menuntut masyarakat untuk hidup berdampingan dengan teknologi serta mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi. Terima kasih telah menonton video praktik baik saya bersama murid saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.